Selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam acara Sarapan Sapaan Pengharapan. Judul kita pada hari ini adalah Masalah Menjadi Berkat. Sebelum kita memulai, saya ajak Bapak Ibu untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang kami beristirahat semalam. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan yang membuat hati Tuhan bersedih. Tuhan, kami bersyukur pagi ini boleh memulai hidup kami dengan belajar akan firman Tuhan. Pimpin Tuhan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan waktu kami pagi ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan membaca dari Kisah Rasul 16 ayat 19 hingga 40. Bacaannya cukup panjang. Kita akan membaca ayat mas dari Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Bapak Ibu, apakah yang membedakan antara rintangan dan peluang? Bedanya ada pada cara berpikir kita, bagaimana kita menyikapinya. Setiap peluang memiliki kesulitan dan masalahnya, dan dalam setiap masalah pasti ada peluang, dan setiap orang pasti punya masalah dan pasti juga ada solusinya. Mengapa ya Tuhan izinkan kita mengalami masalah? Tuhan izinkan kita mengalami masalah karena Tuhan menyediakan berkat di balik semua masalah yang terjadi. Mungkin berkat itu bukan untuk kita, tetapi untuk orang lain. Perikop yang kita baca ini menceritakan tentang Paulus dan Silas yang mendapat masalah di penjara karena dituduh mengacau kota. Siapa yang menuduh? Ya, tentu saja tuan-tuan dari seorang perempuan tukang tenun yang merasa dirugikan. Paulus dan Silas didera dan dimasukkan penjara yang paling tengah. Kaki mereka dipasung. Bagaimana Paulus dan Silas menyikapi masalah ini? Pada tengah malam, di dalam penjara, Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kemudian terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi penjara goyah dan terbuka. Semua pintu dan juga belenggu mereka terlepas. Dan betapa paniknya kepala penjara saat mengetahuinya. Sampai ia hendak bunuh diri karena menyangka semua tahanan telah melarikan diri. Paulus dan Silas mencegah kepala penjara bunuh diri, dan saat kepala penjara bertanya bagaimana agar selamat, mereka memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan akhirnya kepala penjara dan keluarga percaya pada Allah. Dari sini kita melihat 3 sikap Paulus dan Silas: berdoa dan memuji puji-pujian kepada Tuhan. Yang kedua, mencegah kepala penjara bunuh diri atau menenteramkan hati orang. Yang ketiga, mereka bersaksi memberitakan tentang Kristus. Masalah yang terjadi pada Paulus dan Silas menjadi berkat bagi kepala penjara dan juga keluarganya. Saat seorang Kristiani berhadapan dengan masalah dan situasi yang sulit,
dia mengarahkan pandangannya pada Tuhan, menyikapinya sesuai dengan firman Tuhan. Saat Tuhan mendidik kita agar kita menjadi kuat, Tuhan sengaja mengizinkan masalah yang berat dan mungkin sulit untuk kita lalui. Bagaimana kita menyikapinya dengan benar, pasti menghasilkan berkat, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, di dalam kehidupan kami, Tuhan mengajar kami dan mendidik kami untuk menjadi Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Melalui setiap pergumulan dan setiap masalah yang terjadi di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap taat kepada Engkau. Ajar kami untuk tetap mengarahkan pandangan kami kepadamu. Dan ajar kami untuk berhikmat menyelesaikan masalah yang ada sesuai dengan firman Tuhan. Dan biarlah melalui masalah ini Tuhan, kami juga boleh bersaksi tentang Engkau. Tuhan, kami serahkan hidup kami, hidup kekristenan kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.